Nah, ini baru pertama kali kita ya belajar tentang eksponen dan bentuk akar. Nah, kemarin sudah dikasih PR ada 5 gitu. Sepertinya sih bisa mengikuti. Tapi ini kita akan coba kembali mengulas sedikit tentang apa itu eksponen. Kemudian nanti akan kita lanjutkan ke bentuk akar. Jadi konsepnya sih mudah. Asalkan kita memahami definisinya. Oke. Ya. Matematika itu bukan mau diatasi, Mbak. Matematika itu satu cara untuk kita menyelesaikan masalah. Jadi kalau misalnya kita udah bisa bagaimana menyelesaikan masalah matematika, mungkin dalam kehidupan sehari-hari juga kita akan lebih mudah menghadapi masalah, apalagi yang rumit-rumit. Kita lebih mudah menyelesaikannya step by step. Oke? Nah, sekarang kita mulai dari konsep dasar pemangkatan, yaitu yang sering juga disebut dengan eksponensial. Jadi, definisi dari eksponensial itu coba kita review kembali tentang yang namanya perkalian. Jadi sebenarnya pemangkatan itu adalah perulangan perkalian gitu. Jadi kalau misalnya kita sebut saja dia A berpangkat N sama dengan B. Arti A pangkat N di sini adalah perkalian bilangan-bilangan A ini sebanyak pangkatnya atau sebanyak faktornya. Jadi kalau misalnya ada suatu bilangan, katakan dia kita ambil contohnya adalah 2 pangkat 5 sama dengan misalnya 32. Nah, itu apa artinya? Artinya adalah 2 dikali 2 sampai 5 kali. Jadi itu artinya. Berarti di sini kalau kita ambil contohnya 2 berpangkat 5, itu artinya adalah kita mengalikan angka 2 sebanyak 5 kali. Artinya sama. Jadi 2 di sini itu disebut sebagai bilangan pokok basis. Jadi 2 di sini disebut dengan basis, kemudian 5 ini disebut dengan pangkatnya, dan 32 di sini adalah hasil pangkat. Jadi nanti untuk ke depan, kalau saya bilang basis itu berarti adalah bilangan pokoknya. Bilangan yang kita pangkatkan, itu artinya. Jadi kalau misalnya ada 2 berpangkat 10, maka kita akan mengalikan 2 sebanyak 10 kali. 2 kali 2 kali 2 sampai 10 kali. Oke, itu adalah definisi dari perpangkatan. Sederhana ya, masih ya? Kira-kira masih ngerti ya? Masih bisa ngikutin? Bisa kira-kira Mbak? Kayaknya gak ada jawab ya. Dicuekin saya. Oke. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, dalam pemangkatan itu sendiri, kita akan mengenal beberapa sifat, dan sifat itu akan kita gunakan dalam menyelesaikan beberapa soal yang berhubungan dengan eksponensial. Jadi kalau kita memahami sifatnya, maka soal-soal nanti yang berhubungan dengan pemangkatan akan mempermudah kita menyelesaikannya. Dan sifat itu nggak perlu harus dihafal, tapi kita cukup pahami gitu. Dari definisi itu tadi kita bisa menurunkan beberapa sifat di dalam pemangkatan. Jadi ada 7 yang saya tulis di sini, sifat dari pemangkatan, yaitu yang pertama, kalau ada misalnya 2 buah bilangan berpangkat dengan basis yang sama, kita kalikan, maka untuk mempermudah kita menyelesaikan,
pangkatnya itu sama, maka kita bisa menyelesaikan dengan menjumlahkan pangkatnya. Jadi, saya kasih contoh di sini ya. Oke, saya kasih contoh untuk sifat A. Untuk sifat yang nomor pertama, sifat 1. Oke, saya kasih contoh misalnya 2 berpangkat 3 dikali dengan 2 berpangkat 2. Nah, kalau kita berpedoman dengan sifat tadi, itu berarti kita lihat pertama sekali. Di sini basisnya sudah sama-sama dengan angka 2. Oke, ini basisnya ya. Ini basisnya sama-sama angka 2, ini basisnya sama-sama angka 2. Berarti dengan menggunakan sifat tadi, karena basisnya sudah sama, maka kalau dia perkalian, maka pangkatnya itu bisa langsung kita jumlahkan. Maka bisa kita tentukan hasilnya, berarti ini adalah 2 berpangkat, pangkatnya di sini adalah 3, dan pangkat yang lain adalah 2, maka kita jumlahkan 3 ditambah 2. Itu sama dengan 2 pangkat 5. Oke, gini kan? Nah, kita mau buktikan dulu dari contoh ini, kenapa dia bisa dijumlahkan pangkatnya. Oke, nah kita uraikan dulu yang 2 berpangkat 3 ini menurut sifat pemangkatan. Nah, di sifat pemangkatan tadi adalah kalau dia ada A berpangkat N, itu artinya apa? Kita kalikan A ini sebanyak N-nya, sebanyak pangkatnya. Dengan demikian, kalau dia 2 pangkat 3, itu kalau kita menurut definisi tadi, itu artinya apa? Ini menjadi 2, kita kalikan sebanyak 3 kali. 2 dikali 2 dikali 2. Di sini saya mengganti perkalian itu dengan notasi titik, supaya menghindari nanti kadang juga di soal itu dia gunakan X. Jadi nanti bisa bingung antara X dengan kali. Jadi di sini saya gunakan notasi titik, itu artinya adalah perkalian. Maka ini adalah 2 pangkat 3. Oke. Saya ganti dulu warnanya. Ini adalah 2 pangkat 3. Ini milik 2 pangkat 3. Nah, yang 2 pangkat 2 berarti kita kali dia sebanyak 2 kali. Berarti dia 2 kali 2. Nah, ini kan perkalian. Nah, dalam kurung ini artinya sama aja. Ini boleh kita buka karena dia adalah perkalian. Berarti di sini coba kita lihat. Ada 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. Ada berapa duanya? Perkalian duanya. Ada 5 kan? Berarti di sini juga dia 2 pangkat 5. Nah, kita temukan bahwa kalau dia perkalian 2 buah bilangan berpangkat dengan basis yang sama, maka untuk mempermudah kita mengerjakannya, pangkatnya bisa langsung kita jumlahkan. Pas kan teman-teman? Sama kan? Ruas kiri dan ruas kanan? Nah, itulah dia sifat yang pertama. Jadi, itulah mengapa pada perkalian 2 buah bilangan berpangkat, kalau dia basisnya sama, ingat ya teman-teman, basisnya itu harus sama. Jadi kalau basisnya tidak sama, maka kita tidak bisa menjumlahkan pangkatnya. Saya kasih contoh seperti ini. Andai kata di sini bukanlah 2 pangkat 2, tapi 3 pangkat 2. Oke, saya kasih contoh misalnya dia bukan 2 pangkat 2, atau dengan kata lain
Atau dengan kata lain, beda basisnya. Berarti 2 pangkat 3 ini kita kali 3 pangkat 2. Nah, kalau ini kita buat, itu kan berarti 2 pangkat 3 itu adalah 2 dikali 2 dikali 2, kemudian dikali 3 dikali 3. Begitu kan kira-kira teman-teman? Ya kan? Berarti itu hasilnya apa? Berarti di sini masih tetap 2-nya sebanyak 3 kali dan 3-nya sebanyak 2 kali. Dan kita tidak jumpai di sini yang 2-nya menjadi sebanyak 2 kali. Dan kalau begitu ceritanya, itu harus kita kerjakan masing-masing. Jadi berapa? 2 dikali 2 dikali 2 itu berapa? Ada 8 kan? Kemudian 8 kita kali 3 kali 3 itu sama dengan 9. Itu berarti 72. Oke, jadi kita nggak bisa gunakan sifat penjumlahan pangkat kalau basisnya tidak sama. Nah, kalau di sini kan hasilnya ini adalah 32. 2 pangkat 5 itu adalah 32. Nah, itulah dia. Maka yang kita perhatikan adalah basisnya. Kalau basisnya sama, maka pangkatnya bisa kita jumlahkan. Nah, dengan cara yang sama, kalau kita temukan dia nanti pembagian dengan basis yang sama, maka kita bisa langsung gunakan sifat pengurangan, yaitu M dikurang N. Jadi, yang pembilang pangkat pada basis pembilang, itu kita kurangkan dengan pangkat pada basis penyebut. Jadi, M dikurang N. Jangan terbalik ya Mbak ya, jangan N dikurang M. Tapi dengan catatan di sini M-nya harus lebih besar dari N. Oke, nah kemudian ini apa ya namanya Mbak ya? Kalau misalnya ada bilangan berpangkat, kemudian pangkatnya itu bilangan berpangkat, maaf saya ulangi, kalau misalnya kita temukan bilangan berpangkat, kemudian kita pangkatkan kembali dia, maka itu bisa kita selesaikan dengan mengalihkan pangkatnya. Jadi, kalau misalnya di sini M, kemudian itu di sini N, jadi kita kalikan aja M dikali N. Oke? Nah, semisalnya saya kasih contoh. Oke, saya kasih contoh. Misalnya, saya buat di sini 2 berpangkat 2. Ini kita pangkatkan lagi dengan 3. Nah, kalau berdasarkan sifat, itu artinya apa? Berarti pangkatnya yang 3 ini boleh kita langsung kalikan dengan yang 2. Jadi, itu artinya adalah 2 pangkat 2 dikali 3. Itu kan Mbak, kira-kira dari sifat yang tadi, A berpangkat M, pangkatkan lagi dengan N, itu artinya A pangkat M kali N. Berarti kalau demikian, ini bisa kita tentukan hasilnya dengan mengalihkan langsung saja 2 dengan 3. Itu berarti 2 berpangkat 6. Oke, nah sekarang kita kembali ke definisi tadi perpangkatan. Kita mau buktikan apakah benar kalau misalnya ada bilangan yang berpangkat, kemudian dipangkatkan lagi, apakah benar hasilnya itu adalah kita kalikan pangkatnya. Oke, coba 2 pangkat 2 di sini. Kemudian dipangkatkan lagi 3. Oke, sesuai dengan sifat pemangkatan tadi di sini. Itu kan artinya adalah 2 berpangkat 2
kita kalikan sebanyak 3 kali kan? Berarti dikali 2 berpangkat 2 dikali 2 berpangkat 2. Gini kan, Mbak? Kalau berdasarkan pemangkatan, nah di sini kan ini pangkatnya dulu. Ini yang misalnya basisnya. Nah, ini dia jadinya. Ya kan? Nah, ini kita selesaikan selanjutnya. 2 pangkat 2 itu kan artinya 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 sebanyak berapa ini jadinya? Kali 2. Apakah sama nanti dengan 2 pangkat 6? Oke, coba. Ada berapa ini duanya? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ada sebanyak 6 kali perkalian dari 2. Berarti itu artinya apa? 2 pangkat 6. Oke. Jadi sebenarnya semua sifat-sifat yang saya sebutkan tadi itu berawal dari definisi pemangkatan tadi. Jadi dari definisi pemangkatan tadi, maka kita bisa menentukan beberapa sifat-sifat dari pemangkatan, di mana sifat-sifat itu akan mempermudah kita untuk menyelesaikan soal. Jadi kita tidak perlu harus bolak-balik lagi ke definisi pemangkatan itu tadi. Nah, dengan menggunakan sifat-sifat ini, maka itu akan mempermudah kita. Sampai di sini kira-kira ada yang mau ditanya, Mbak? Bisa mengikuti? Semua teman-teman bisa mengikuti? Oke. Saya, oke. Nah, demikian juga untuk sifat yang keempat. Nah, di sini untuk sifat yang keempat, apa artinya A dan apa artinya B di sini? Artinya adalah jika kita menemukan dua buah bilangan yang basisnya tidak sama atau A dan B, maka itu artinya apa? Kalau misalnya kedua bilangan tersebut kita pangkatkan, maka pangkatnya itu bisa kita kali ke dalam. Ya, jadi kalau ada A dikali B berpangkat M sama dengan itu A pangkat M dikali B pangkat M. Jadi pangkatnya dikali ke dalam, Mbak. Nah, saya pikir itu tidak perlu kita buktikan. Sudah hampir mirip dengan sifat-sifat yang di atas. Caranya, nah, yang mau kita buktikan adalah sifat yang kelima. Apa di sini sifat yang kelima? Sifat yang kelima artinya apa? Kalau ada suatu bilangan, apapun dia, kalau misalnya dia berpangkat 0, itu hasilnya 1. Tapi catatan A di sini tidak boleh sama dengan 0. Kalau 0 di sini misalnya dia berpangkat 0, itu artinya tidak tentu. Jadi, dengan catatan A-nya di sini tidak boleh sama dengan 1. Tidak boleh sama dengan 0. Bisa negatif, bisa positif. Misalnya bisa 4, bisa negatif 4, dan seterusnya. Nah, itu kita akan buktikan dari seperti ini. Oke, saya akan coba membagikan. Nah, kita membuktikan A pangkat 0 itu kenapa dia sama dengan 1. Oke, kita mulai dari A pangkat 0. Di mana 0 itu kita modifikasi bentuk 0 itu menjadi 1 dikurang 1. Nah, 1 dikurang 1 itu kan artinya juga sama dengan 0 kan? Jadi, menurut sifat yang sudah kita sebutkan, yaitu sifat yang kedua, kalau ada dia pengurangan, maka itu artinya apa? Artinya adalah pembagian bilangan berpangkat dengan basis yang sama. Jadi, untuk ke depan nanti, sifat-sifat ini bisa kalian gunakan secara terbalik. Artinya, sesuai dengan soal atau sesuai dengan permasalahan yang ada nantinya,
apakah itu misalnya dalam bentuk pangkatnya yang bisa kalian jumlahkan, maka kalian bisa buat ke dalam bentuk perkalian atau sebaliknya. Nah, jadi di sini kita modelnya alur mundur. Jadi dari A pangkat 1 dikurang 1, itu akan kita gunakan sifat yang nomor 2, di mana kurang di sini karena basisnya sama A, itu bisa kita buat A. Nah, A berpangkat 1 itu sama artinya dengan A, tapi 1 itu tidak pernah dituliskan. Jadi, A berpangkat 1 itu sama dengan A, tapi itu nggak dituliskan. Jadi, A dibagi A sama dengan 1. Nah, sebagai contoh A-nya adalah 2. Nah, atau 3 saja ya, atau 3. Nah, 3 kalau kita ambil A-nya sama dengan 3, itu artinya apa? 3 kalau kita bagi dengan 3 hasilnya 1 kan? Oke. Nah. Oke. Nah, kalau misalnya di sifat nomor 6 ada A per B pangkat M itu sama dengan A pangkat M per B pangkat N. Itu sebenarnya hampir mirip dengan sifat yang nomor 4. Kalau misalnya ada dua buah bilangan, nah kalau di sini dia perkalian, di sini pembagian, dua buah bilangan basis yang berbeda kalau dipangkatkan dengan M, nah kalau dia bentuknya pembagian, maka sama saja pangkatnya itu langsung dikalikan ke dalam basisnya. Oke, berarti A jadi A berpangkat M dan B berpangkat M, bagi B berpangkat M. Oke, nah untuk sifat yang nomor 7, katanya di sini adalah kalau kita menemukan ada suatu bilangan berpangkat negatif, di sini ada minus, berpangkat negatif, maka itu sama dengan 1 per, diingat ya teman-teman, 1 per A berpangkat, apa pangkatnya tadi di sini adalah minus M, maka 1 karena dia udah 1 per A pangkat, M lah dia di bawah ini, jadi penyebutnya adalah A berpangkat M. Oke, nah pembuktiannya seperti ini. Nah, kita ambil dari belakang, kita membuktikan apakah 1 per A pangkat M ini sama dengan A pangkat minus M. Oke, kita membuktikannya pakai alur terbalik. Jadi kita mulai dari belakang, baru kita nanti temukan ke depan. Oke, jadi kita startnya mulainya dari 1 per A pangkat M. Oke, nah di sini karena kita sudah menemukan bahwa 1 itu sama dengan A berpangkat 0, maka kita modifikasilah 1 di sini menjadi A berpangkat 0. Nah, kenapa kita modifikasi A berpangkat 0? Karena kita lihat di bawah penyebutnya ini adalah A berpangkat M dengan basis A. Jadi kita usahakan supaya ada dia basisnya sama, maka kita ubahlah yang satu ini menjadi A berpangkat 0. Oke, di sini kalau kita melihat bahwa ini adalah suatu pembagian dua buah bilangan yang basisnya sama, yaitu A. Oke, nah dengan mengingat sifat yang sudah kita peroleh pertama tadi, yaitu kalau dia A berpangkat M dibagi A berpangkat N, itu sama dengan pangkatnya langsung dikurangkan. Jadi di sini adalah pangkatnya 0 dan penyebutnya adalah pangkatnya M. Jadi kita kurangkan 0 dikurang M. Jadi akan kita temukan hasilnya adalah A berpangkat minus N. Oke, jadi 0 kurang M kan minus M kan teman-teman? Oke, jadi kita temukan bahwa A pangkat minus M itu sama dengan 1 per A pangkat M. Oke, jadi kalau misalnya contohnya 2 pangkat min 5 itu sama dengan berapa teman-teman? Kalau misalnya contohnya untuk sifat 7, sifat 7 teman-teman, 2 berpangkat minus 5.
Ayo, teman-teman. Berapa tuh? 2 pangkat minus 5. Itu jadinya berapa? Atau 2 pangkat minus 3 deh. Masih 5 terus. 2 pangkat minus 3 berarti apa? Ayo, siapa yang bisa pakai sifat yang nomor 7? Halo Mbak Lena, Mbak Tia, Mbak Praharsini, Mbak Matematika. Ini siapa ini Mbak Matematika? Mbak Matematika. Wong namanya kok Matematika. Ayo berapa ini 2 pangkat minus 3? Ih, gak ada ya. Mbak Matematika 3B, nama aslinya siapa dong? Masa saya panggilnya Mbak Matematika? Iya benar Mbak Tia. Ya benar. Haha, Mbak Tia ini bisa. Yang lainnya gimana dong? Ayo yang lain gimana? Mbak Matematika 3B, itu kenapa asapnya keluar? Ini saya juga asapnya keluar kok. Tapi dari dapur karena lagi masak. So, yang lainnya gimana? Ayo, yang lainnya gimana dong? Yang lain belum pada jawab. Yang masih jawab cuma Mbak Tia. Oke. Ya, benar ya. Jadi sesuai dengan sifat tadi, maka 2 pangkat minus 3 itu artinya apa? 1 per. Nah, basisnya berapa? Basisnya 2. Kemudian M-nya di sini atau pangkatnya di sini kan dia minus 3. Berarti karena dia udah 1 per, maka di sini jadi 2 pangkat 3. Nah, 2 pangkat 3 itu kan sama dengan 1 per 8. Nah, apa sih bedanya teman-teman kalau ini? Biar nggak salah. Apa sih bedanya ini? Kalau misalnya ada minus 2 pangkat 3. Apa sih bedanya dengan 2 pangkat minus 3? Ayo. Mbak Tia ketahuan kemarin nimbrung juga di 3B. Ya iya dong. Ayo coba dong kalau gitu Mbak Tia ini yang minus 3 pangkat 3. Ayo Mbak Tia. Ini kan Mbak Tianya udah 2 kali nih. Ayo Mbak Tia. Ayo. Ini nih, kalau minus 2 pangkat 3, apa bedanya dengan 2 pangkat minus 3? Ayo, yang ini nih, terakhir ini yang berapa jawabannya kalau minus 2 pangkat 3? Yang lain? Kayaknya sama. Masa sih? Iya Mbak Gadis, nggak apa-apa. Ntar bisa gabung. Bisa nyusul nanti Mbak. Ayo, Mbak Lisa kok kayaknya sama beneran. Apa bedanya sih di sana berpangkat minus 3, di sini berpangkat 3. Masa sama sih? Ayo, yang lain gimana dong? Masa sama?
Oke. Ini kan artinya apa? Oke, oke. Biar 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 nggak bingung, coba lihat. Di sini basisnya ada 2 dan pangkatnya itu -3. Nah, sesuai dengan sifat yang nomor 7, maka kalau dia berpangkat minus itu artinya 1/2 pangkatnya tadi, tapi nggak ikut lagi minusnya, ya kan? Kan gitu kan? Nah, kalau di sini dia basisnya itu yang minus, pangkatnya itu nggak minus. Jadi ini ya sesuai dengan sifat perpangkatan dong kita buat. Itu artinya apa? Itu berarti -2 dikali, kan dia nggak berpangkat minus toh. Kalau berpangkat minus baru dia 1/. Tapi di sini dia kan nggak berpangkat minus, ya pakai sesuai dengan sifat, ya sesuai dengan definisi pangkat kan. Berarti -2 dikali -2 sebanyak 3 kali, kan gitu kan. Benar atau benar? Benar atau salah? Iya benar Mbak Tia. Dari tadi juga saya tunggu-tunggu Mbak Tianya ngomong juga. Berarti di sini kan -2 dikali -2 itu kan sama dengan +4. Ya kan? +4 dikali -2. Positif dikali negatif itu kan sama dengan negatif. Berarti dia hasilnya -8. Nah kan bisa dibedain kan, dibandingin. Nah yang satu itu 1/8. Satu lagi -8. Jadi di kemudian hari, jangan salah ya Mbak ya dan Mas, kalau misalnya pangkatnya yang minus sama basisnya yang minus. Jadi jangan disamain. Nah, kalau misalnya dia -2 per, oh kan, -2 pangkat -3, ya kita tetap gunakan yang ini. Tapi basisnya tidak 2, tapi negatif 2. Oh, Mas Najwa ini kayaknya kemarin juga pada nampak. Mas Najwa ini grup apa sih? Iya Mbak Lisa, ya. Nggak tahu kalau ada kelas. Sebenarnya Masnya ini kelas apa sih? Aduh, saya jadi bingung kadang. Di situ kadang saya merasa bingung. Tapi nggak apa-apa sih. Mau masuk-masuk aja nggak apa-apa. Yang penting ilmunya nambah. Nggak apa-apa. Tapi sayanya yang jadi bingung. Oke. Oke, bisa berarti ya. Bisa kita lanjut. Berarti bisa ya. Oke, next. Oke, next. Ya. Oh, soalnya kelas B dimulai jam 10. Masuknya apa, Mbak? Oh, kelas yang lain mulainya jam 10. Oke deh. Oke, kita lanjut ke contoh soal. Oke, di sini ada contoh soal. Oke, sebelum saya coba bukakan, teman-teman dulu kira-kira dari contoh ini jangan dilihat contekan-contekan yang kemarin-kemarin dulu, coba dikerjain soalnya. Coba kira-kira ini berapa hasilnya? Ini ada saya buat contoh. Nah, di sini juga udah ada jawabannya, cuma kalian pilih yang mana kira-kira jawaban yang paling tepat. Yang pasti dia jawabannya itu di antara A, B, C, D, dan E. Iya Mbak Tia, tahu. Cuma yang teman-teman yang lain kan kemarin nggak belajar ini toh. Mbak Tianya, iya. Makanya kan saya bilang yang kemarin yang ini. Iya memang Mbak, berarti Mbak Lisanya juga udah kemarin ya. Udah ikut belajar waktu hari Minggu lalu.
Oke, udah bagi teman-teman yang belum. Ini kayaknya kemarin teman-teman yang lain udah kebanyakan nimbrung ini ya. Siapa aja kemarin yang ikut di kelas yang hari Minggu? Mbak Lisa, Mbak Tia, sama Mbak Praharsini ya, ikut kemarin ya. Cuma yang lain kan belum. Oh, Mbak Lena juga ikut. Oh, oke deh. Oke, buat teman-teman yang belum. Ya, untuk Mbak Gadis, Mbak ini tuh siapa sih sih matematika 3B ini? Sama yang lain. Oke, kita mulai. Oke, nah untuk menyelesaikan soal yang seperti ini, yang perlu kita perhatikan adalah yang pertama, lihat dulu bentuknya. Bentuknya ini adalah pembagian di mana penyebut dan pembilangnya itu dipangkatkan lagi. Jadi, di sini ada 3P pangkat minus 2, Q pangkat 3 itu semuanya satu grup ini dipangkatkan minus 2. Nah, begitu juga dengan penyebutnya itu dipangkatkan dengan minus 3. Nah, apa artinya? Nah, oleh karena itu, karena bentuknya sedemikian seperti ini pangkatnya langsung kita ingat rumus atau sifat yang tadi yang sudah kita buktikan di mana A berpangkat, oh bukan, A kali B berpangkat M. Nah, kita gunakan sifat ini. Dan sifat satu lagi nanti. Yang ada sifatnya A berpangkat M. Maaf ya, dipangkatkan lagi dengan N. Nah, ini tadi sesuai dengan sifat, maka ini bisa kita buat langsung A berpangkat M kali B berpangkat M. Sementara ini menjadi A berpangkat MN. M kali M. Oke, berarti kita gunakan kedua sifat ini. Berarti misalnya di sini ya, katakanlah di sini misalnya A dan kemudian ada 3 lah di sini basisnya ya. Jadi ada 3, ada P, ada Q. Nah, sesuai dengan sifat yang ini kita gunakan, berarti dia menjadi 3-nya ini kan berpangkat 1 sebenarnya di sini ya kan. Di sini negatif 2. Maka ini bisa kita kalikan menjadi 1 dikali negatif 2, hasilnya negatif 2. Kemudian untuk yang P di sini pangkatnya negatif 2, kita kalikan ke negatif 2 hasilnya 4. Kemudian begitu juga dengan Q, di sini 3, kita kalikan negatif 2 jadi negatif 6. Nah, untuk bagian penyebutnya di sini 2 kali negatif 3 sama dengan negatif 6. Kemudian 3 itu dari negatif 1 dikali negatif 3. Kemudian 2 dikali negatif 3 sama dengan negatif 6. Maka langkah berikutnya adalah mari kita perhatikan basis-basis yang sama di antara penyebut dengan pembilang. Jadi di sini basisnya 3, di sini basisnya 3 itu sama. Karena sama basisnya, maka bisa kita gunakan sifat pengurangan pada pemangkatan tadi. Berarti bisa langsung kita kurangkan negatif 2 dikurang, di sini pangkatnya apa? Negatif 6. Kemudian kali dengan P, pangkatnya di sini 4, kita kurangkan 3. Oke, selanjutnya Q, pangkatnya dia penyebutnya itu negatif 6, dikurang negatif 6. Oke, maka akan kita peroleh hasilnya
Ini karena dia negatif, kali ke negatif itu hasilnya adalah positif, maka jadi minus 2 ditambah 6 dikali P 4 dikurang 3 sama dengan 1, kemudian negatif 6 ini menjadi positif 6, jadi hasilnya adalah 3 berpangkat 4 ditambah dikali P berpangkat 1 kali Q berpangkat 0, karena negatif 6 ditambah 6 hasilnya 0. Oke, maka kita dapatkan 81P, karena Q di sini pangkat 0, kita sesuaikan dengan sifat yang nomor 5, kalau A berpangkat 0 sama dengan 1, maka Q di sini hasilnya adalah 1, dan 1 itu tidak dituliskan karena hasilnya tetap 81 kali P, 81P. Maka jawabannya adalah C. Oke, bisa teman-teman? Yang lain bisa? Mbak Gadis bisa, Mbak? Mbak Gadis? Mbak Gadis? Mbak Gadis? Oke, bisa berarti ya. Mbak Gadisnya nggak tahu. Oh, nggak dijawab. Oke. Oh. Oke. Sekarang kita lanjut ke bilangan bentuk akar. Nah, bentuk akar itu adalah bilangan-bilangan yang di bawah akar yang hasilnya merupakan bilangan irasional. Contohnya adalah akar 3, akar 5, akar 8, akar 7, dan seterusnya. Nah, kita perlu mengenal sifat-sifat pada bentuk akar supaya mempermudah kita dalam menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan sifat akar. Oke, sifat yang pertama itu adalah sifat yang pertama adalah kalau misalnya kita temukan bentuk akar A kali B itu sama dengan akar A, kita pisah dia akar A kali akar B. Oke, contohnya di sini saya buatkan kalau misalnya kita temukan, contohnya adalah saya memang pakai ini. Oke, contohnya saya buat misalnya akar 2 dikali 3. Nah, sesuai dengan sifat ini artinya itu bisa kita pisah dia menjadi akar 2 itu bisa, maaf ya sebentar, itu bisa menjadi akar 2 itu bisa menjadi akar 2 dikali akar 3. Jadi dipisah akarnya, itu sama saja, Mbak. Maaf ya, ini menjadi akar 3. Ini jadi bentuk apa ya? Oke, bisa kira-kira Mbak?
Bisa Mbak, untuk sifat yang pertama. Itu langsung dikeluarin aja dia. Ya ini kayaknya bermasalah dengan mouse saya. Maaf ya, mohon maaf ya. Bentar. Mohon maaf ya Mbak ya. Oke. Oke. Nah, ini untuk sifat yang pertama. Nah, kita lanjut untuk sifat yang kedua. Nah, sifat yang kedua itu adalah jika ada bentuk pembagian. Nah, sama saja dengan perkalian tadi. Jadi, itu dipisah. Perkaliannya itu menjadi akar A dikali akar B kan. Nah, kalau misalnya ada dia pembagian dalam bentuk akar, misalnya akar dari A per B, itu sama dengan ini kita pisah langsung menjadi akar A per akar B. Nah, itu sifatnya ini sama. Artinya apa? Kalau ada pun bentuknya misalnya akar A per akar B, kita bisa ubah menjadi akar A per B. Oke. Nah, sifat yang ketiga adalah kalau misalnya ada akar A dikali akar B ditambah akar C atau dikurang akar C, maka itu artinya akar A dikali akar A dikali B ditambah atau dikurang akar A C. Oke, artinya apa? Oke, misalnya misalnya saya buatkan contoh. Coba kita, kayaknya ini juga udah pernah dipelajari dulu ya masa SD atau SMP, bentuk pendistribusian. Jadi kalau misalnya ada suatu bilangan, katakan dia, saya kasih contoh 2 dikali 3 tambah 4. Nah, itu kan bisa kita gunakan sifat distribusi perkalian terhadap bilangan. Jadi itu bisa sama dengan ini duanya kita kalikan ke dalam ketiga dan kita kalikan juga ke 4. Jadi kita kalikan kemari dan juga maaf ya Mbak ya, ini kayaknya ada masalah dengan mouse saya. Mbak, halo Mbak, Mbak, Mbak.
Maaf ya Mbak ya, ini seperti ada masalah dengan komputer saya. Mohon ditunggu ya Mbak ya, bersabar.